Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Maulana dari SMKN 1 Kaliangat kelas 10 TKL. Di sini saya akan mempresentasikan tentang jaringan komputer dan internet. Kita langsung masuk ke halaman yang pertama, yaitu ada teknologi jaringan komputer. Komputer adalah perangkat digital yang dilengkapi dengan komponen masukan, pemrosesan, dan keluaran. 1. Prinsip kerja dan manfaat jaringan komputer. Jaringan komputer atau computer network merupakan sekumpulan perangkat independen yang saling berhubungan dalam sebuah protokol yang sama yang memungkinkan setiap perangkat dapat saling berkomunikasi dan berbagi pakai data satu sama lain. Lanjut ke halaman yang kedua. Di sini ada sinyal digital. Sinyal digital adalah gelombang data yang ditransmisikan dalam bentuk pulsa tegangan yang mereferensikan tinggi rendahnya sinyal. Terdapat dua jenis tegangan, yaitu O dan tegangan rendah. Satu untuk tegangan tinggi, namun jenis sinyal rentan terhadap gangguan atau data loss apabila ditransmisikan ada area yang luas atau jauh. Lanjut di sini B, sinyal analog. Sinyal analog merupakan data yang ditransmisikan dalam bentuk gelombang sinusoidal secara kontinu yang dipengaruhi oleh faktor amplitudo dan frekuensi. Amplitudo merupakan tinggi rendahnya sebuah gelombang dan aliran sinyal analog, dan banyaknya getaran atau gelombang per detik dalam sinyal analog. Teknologi jaringan komputer memiliki beberapa manfaat dalam memudahkan pekerjaan manusia sebagai berikut. Jadi sini contohnya: 1. Berbagai pakai informasi dan sumber daya. 2. Komunikasi. 3. Integrasi data. 4. Distributed processing. 5. Keteraturan aliran informasi. 6. Keamanan data. Dan yang ketujuh ada koneksitas berbagai jenis dan merek komputer. Ya, lanjut. 2. Transmisi data. Proses transmisi data dalam jaringan atau disebut juga komunikasi data dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu simplex, half duplex, dan duplex penuh. Sini ada A, simplex atau sistem komunikasi satu arah. Half duplex atau sistem komunikasi setengah dua arah, dan full duplex atau sistem komunikasi dua arah sekaligus. Lanjut 3. Metode transmisi data. Selain metode komunikasi data, dalam jaringan juga dikenal metode transmisi data yang akan mengaruhi kecepatan dan lebar jalur data. Metode ini dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu transmisi paralel dan transmisi serial. Lanjut nomor 4, teknik pengiriman data. Untuk pengiriman data terdapat 2 teknik pengirim yang dapat dilakukan, yaitu baseband. Teknik ini dibedakan berdasarkan perlunya konversi data terlebih dahulu atau dapat langsung dikirimkan dari pengirim ke penerima. Contohnya contoh A. Teknik pengiriman baseband. B. Teknik pengiriman broadband. Lanjut di sini ada 5 model layanan jaringan dan 6 jenis jaringan berdasarkan area. 6 ini ada 4 macam. Yang pertama A, PAN atau bisa disebut personal area network, dan yang B, LAN atau local area network. Ada C juga, MAN, metropolitan area network, dan D, WAN, Wida area network. Lanjut ke nomor 7, klasifikasi jaringan berdasarkan kecepatan. Sini ada 4 macam juga: low speed network, B medium speed network, C high speed network, dan D super high speed network. Lanjut B, komponen jaringan. 1. Server. Server merupakan komputer berspesifikasi tinggi yang memiliki peran utama memberikan layanan pada klien dalam jaringan. Di
sini ada dua, NIC atau disebut Network Interface Card. NIC yang bisa disebut kartu jaringan atau kartu lain berfungsi sebagai penghubung satu komputer dengan komputer lainnya dalam hubungan yang bersambung dalam media transmisi tertentu seperti kabel maupun nirkabel. Lanjut, di sini ada tiga, kartu WiFi. Kartu WiFi adalah versi dari NIC yang menghubungkan komputer-komputer yang bersambung dengan media transmisi nirkabel seperti melalui jaringan WiFi, yaitu contohnya kartu WiFi internal, kartu WiFi eksternal. Untuk kartu WiFi internal merupakan kartu jaringan dengan tipe slot PIC atau PIC Express yang dapat ditancapkan pada slot bus mainboard. Untuk kartu WiFi eksternal merupakan kartu jaringan yang dapat dipasangkan di luar perangkat komputer dengan menggunakan port USB. Lanjut, yang keempat, di sini ada hub. Hub atau sering disebut juga konsentrator adalah perangkat yang berfungsi sebagai pusat sambungan yang menghubungkan beberapa perangkat dalam jaringan yang sama. Lanjut, nomor 5, switch. Switch memiliki fungsi yang hampir sama dengan hub seperti yang nomor 4 di atas. Lanjut, nomor 6, router. Router adalah perangkat jaringan yang bertugas mengirimkan paket melalui jaringan internet dari sumber data ke tujuannya. Lanjut, di sini ada nomor 7, access point. Access point merupakan perangkat yang berfungsi menerima dan mendistribusikan data. Dan yang nomor 7 di sini modern. Lanjut, nomor 8, modern. Modern adalah perangkat yang berfungsi menerima dan demodulasi. Lanjut, nomor 9, media transmisi. Untuk media transmisi untuk menghantarkan sinyal, baik sinyal digital maupun analog, diperlukan media menjadi penghubung antar perangkat. Lanjut, di sini ada media transmisi kabel. Ada 3 macam, yaitu transmisi twisted pair, kabel koaksial, 3 kabel fiber optis. Untuk kabel twisted pair yang pertama, di sini ada 2 macam kabel STP dan kabel UTP. Kabel STP bisa disebut shielded twisted pair, dan yang kabel UTP unshielded twisted pair. Yang kedua kabel koaksial, dan 3 kabel fiber optics. Lanjut ke B, di sini media transmisi nirkabel atau wireless. Media transmisi nirkabel dikategorikan sebagai guided media karena tidak dapat diukur secara visual ataupun dinyatakan dalam satuan metrik sehingga tidak memerlukan konduktor fisik seperti nirkabel. Ya, sampai di sini. Terima kasih presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.